Selamat hari Minggu dan salam Imago Dei. Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, "Berikan tempat ini kepada orang itu." Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silahkan duduk di depan." Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehormatan selalu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseharian manusia. Tidak ada orang yang tidak ingin dihormati. Orang menghendaki agar dirinya dihormati. Serentak juga tersirat suatu kewajiban dalam diri seseorang untuk menghormati dan menghargai orang lain. Menempatkan kehormatan diri di atas segalanya dan menuntut orang menghormati secara lebih hanya akan membuat seseorang jatuh ke dalam kesombongan. Itulah sebabnya Yesus dalam teks Injil hari ini mengingatkan, mengkritik orang-orang serta tamu-tamu yang menghadiri perjamuan di salah satu rumah pemimpin dari orang-orang Farisi. Kritikan Yesus lebih terutama dimaksud agar cara pandang manusiawi perihal kehormatan, tempat terhormat, jangan sampai mengabaikan rasa hormat pada Allah. Allah lah yang secara lebih dihormati. Allah harus sungguh mendapat tempat terhormat dalam hati manusia. Penghormatan berlebihan pada manusia hanya akan membuat seseorang lupa memberi tempat pada Allah. Manusia dapat jatuh ke dalam kesombongan. Itulah sebabnya penulis kitab Putra Sirah mengingatkan kita semua agar patutlah makin kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Sebab besarlah kekuasaan Tuhan, dan oleh yang hina dina ia dihormati. Atau dalam bahasa penulis surat kepada orang Ibrani,
Kamu sudah datang ke kota Allah yang hidup. Kamu telah datang kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Penghormatan yang sesungguhnya bagi orang beriman senantiasa selalu terarah kepada Allah. Kehormatan seseorang tidak melulu terletak pada posisi duduk, tempat yang ia tempati, atau pada apa yang ia dapatkan dari orang lain. Kehormatan seseorang menjadi lebih berarti dan bermakna ketika itu ditempatkan dalam relasi sosial yang mana seseorang hadir dan memberi diri kepada orang-orang miskin, kepada orang cacat, lumpuh dan buta, dan mungkin diabaikan oleh dunia. Secara sosial, kelompok tersebut kurang diperhatikan. Agar dapat menempati tempat terhormat di hadapan Allah dalam kerajaannya, kita dipanggil untuk menaruh kasih, memperhatikan mereka yang miskin, yang cacat, yang lumpuh, dan yang buta. Pilihan perhatian kepada mereka ini tentu tidak populer, tidak mendapatkan keuntungan, apalagi balasan dari mereka. Kita dipanggil dan diutus kepada mereka ini agar mereka pun mengalami belas kasih yang dari Allah, merasakan bahwa Tuhan yang mereka hormati adalah Tuhan yang terlibat dalam sejarah kehidupan manusia. Semoga kita pun semakin terlibat dalam kepedulian, belas kasih, dan hormat kepada mereka, khususnya kepada mereka yang tertindas dan yang menderita.